Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, salam sejahtera, salam diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program inspirasi dan motivasi Infinity Ministry bersama saya Pendeta Melki Bahmid. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Yosua pasal 6 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema inspirasi dan motivasi di bulan ini adalah terobosan. Dan saya mengambil satu cerita ini di mana bangsa Israel mendapatkan terobosan daripada Tuhan ketika mereka menghancurkan tembok Yeriko. Kita tahu bahwa tembok ini sangat kuat, tembok ini sangat tebal, tembok ini sangat kokoh. Dan yang paling menarik yang kita mau belajar pagi hari ini adalah bangsa Israel tidak berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan kekuatan mereka, tetapi dengan sorak-sorai. Dan ini adalah satu terobosan yang dibuat oleh bangsa Israel lewat ilham daripada Tuhan kepada pemimpin mereka, yaitu Yosua. Hanya mereka bersorak dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ketujuh. Maka mereka menyuarakan kedahsyatan Tuhan dan tembok itu runtuh. Akhirnya ketika tembok itu runtuh, maka mereka mulai bergerilya, mereka mengejar musuh mereka, dan mulai ada pertumpahan darah di sananya. Yang paling menarik adalah kita belajar di pagi hari ini tentang bagaimana kita menerobos tembok-tembok kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Entah itu dalam keluarga kita, entah itu dalam pelayanan kita masing-masing memiliki tembok tersendiri. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan tembok-tembok itu? Bagaimana kita menghancurkan tembok-tembok penghalang di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala aktivitas kita? Yang perlu kita lakukan adalah seperti bangsa Israel. Kita hanya harus taat, kita hanya harus setia kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, di mana mungkin hari pertama belum ada terjadi kegerakan, hari kedua mungkin belum ada terjadi perubahan. Tetapi kalau kita mau tekun, kita mau setia, kita mau kuat di dalam iman kita, saya percaya di hari-hari berikutnya Tuhan akan melakukan mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, izinkanlah biarlah terobosan itu datang setiap kehidupan kita, seperti bangsa Israel dapatkan terobosan dari kekuatan daripada Tuhan mengalahkan dari kota Yeriko itu. Yang pertama mereka adalah hancurkan adalah bentengnya, temboknya. Dan itulah yang menjadi bagian buat saya dan saudara. Ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau diperlebar sayap kita untuk dalam pelayanan, kita harus menghancurkan dulu tembok-tembok yang menghalangi dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Dan untuk itu kita punya kekuatan daripada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, bersorak-sorailah kepada Tuhan, karena itulah kuncinya untuk kita mencapai kemenangan. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Hal apa saja yang membuat orang percaya tidak mengalami terobosan di dalam kerohanian mereka? Saya mencatat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ada orang yang tidak mengalami terobosan karena mereka tidak mau bayar harga. Mereka tidak mau menjalani yang namanya proses. Mereka maunya yang instan. Hari ini mereka berdoa, besok mereka langsung melihat mujizat. Tetapi tidak seperti bangsa Israel. Mereka dari awal, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, baru Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Begitupun dengan saya dan saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau kita menanti pimpinan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, bersabarlah, bertekunlah, dan kuatlah di dalam iman. Yang kedua, bagaimana orang tidak mengalami terobosan? Yang kedua, dia selalu membesarkan hal-hal yang negatif. Mungkin mereka melihat tembok-tembok itu mengalahkan hidup mereka. Mereka melihat tantangan pergumulan mereka melihat itu membuat mereka tidak bisa bergerak. Tetapi
satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika kita membesarkan hal-hal negatif dalam hidup kita, kuasa mujizat akan semakin hari semakin kecil dan kita akan jauh daripada kemenangan. Oleh karena itu, mari kita mulai berpikir dengan hal-hal positif supaya tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita selalu terjadi dalam pelayanan keluarga kita. Dan inspirasi motivasi pagi hari ini, mari kita lakukan dua hal ini. Yang pertama, kita bersorak-sorai kepada Tuhan, yaitu yang pertama tadi, kita harus bayar harga. Kita harus melewati proses demi proses. Karena Filipi 1 ayat 29 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Jadi kita percaya kepada Kristus bukan hanya untuk senang-senang saja, untuk terima mujizat, tetapi dalam hal penderitaan. Itulah yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, dalam pergumulan tantangan hidup kita. Dan yang kedua, kita harus memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan pelayanan kita. Apapun tantangan pergumulan kita, kita lihat dari hal positif. Bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai setiap kehidupan kita. Jemaat-jemaat yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita, kita perdayakan mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Dan kiranya inspirasi dan motivasi di pagi hari ini dapat memberikan kita kesegaran dalam iman kita, kerohanian kita, seperti bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko hanya dengan bertekun, setia, taat kepada Tuhan sampai mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.